Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom. Perkenalkan, nama saya Delvin dengan MPN 2040302046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Dioda memiliki fungsi hanya mengalirkan arus satu arah saja. Struktur dioda adalah sambungan semikonduktor P dan N. Dioda biasanya terbuat dari bahan semikonduktor jenis germanium dan silikon. Simbol dan struktur dioda. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa yang saya ambil dari materi yang telah diberikan. Di sini ada gambar yang saya ambil dan saya masukkan ke dalam, bisa kita lihat sendiri. Baiklah, untuk aplikasi dioda yaitu yang pertama sebagai penyerahan setengah gelombang. Yang kedua yaitu sebagai penyerahan gelombang penuh. Yang ketiga penyerahan. Yang keempat pemotongan. Chipper, pembatas, limiter. Yang keenam adalah penggenggam atau clamper. Yang ketujuh adalah detektor puncak atau peak detektor. Karakteristik dioda. Baiklah, di sini bisa kita lihat, ada juga saya masukkan ke dalam materi saya yaitu tentang karakteristik dioda. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri bagaimana prosesnya di dalam sesuai dengan digambar. Karakteristik dioda atau forward bias maju, suatu keadaan di mana dioda dapat mengalirkan arus listrik dari sisi P kaki anoda ke sisi N kaki katode tanpa adanya suatu hambatan. Pada keadaan ini dioda bisa dianggap sebagai saklar penutup. Karakteristik dioda. Reverse bias mundur, suatu keadaan di mana tidak akan terjadi perpindahan elektron atau aliran Hole dari P ke N maupun sebaliknya, dikarenakan baik hole dan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan sehingga menyebabkan lapisan depletion layer semakin besar dan menghalangi terjadinya arus. Pada keadaan ini dioda biasa dianggap sebagai saklar terbuka. Nah, di sini kita bisa lihat dioda dengan bias negatif dan saklar terbuka. Untuk arusnya itu, untuk saklar off, arusnya itu kayak istilah dipotong, jadi dia terbuka dan tidak dapat menjalankan arus. Karakteristik dioda. Tegangan breakdown, suatu keadaan di mana dioda tidak dapat menahan aliran elektron di lapisi depresi yang disebabkan karena reservoir bias pada dioda yang tidak dapat mengalirkan arus pada tegangan puluhan sampai ratusan volt. Tegangan pada saat arus mulai membesar dengan cepat dikarenakan port bias pada dioda yang dapat mengalirkan arus dengan mudah. Apabila tegangan dioda lebih besar dari tegangan Kenneth, maka dioda akan
menghantar dengan mudah, dan sebaliknya bila tegangan dioda lebih kecil maka dioda tidak menghantar dengan baik. Tegangan dioda pada beban silikon di antara 0,7 volt dan pada bahan germanium di atas 0,3 volt. Baiklah, kita akan masuk di model dioda yang itu pendekatan pertama dioda Diel. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Di sini kita akan itu pendekatan yang pertama, yaitu rangkaian Ford bias model Ford pendekatan 1. Yang kedua adalah itu pendekatan kedua. Pada keadaan format bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sumber sebesar VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan receiver bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Baiklah, kita akan masuk jenis-jenis dioda. Yang pertama yaitu dioda Zener, aktif pada saat receiver bias. Dioda Zener, tegangan yang telah ditentukan dalam pembuatannya. Toleransi dioda Zener berkias antara 5% sampai 10%. Dioda Zener akan mengalirkan banyak arus listrik jika tegangan terlalu tinggi dan mengurangi arus listrik jika tegangan terlalu rendah, hingga menyebabkan tegangan stabil. Jenis-jenis dioda yang kedua yaitu LEED, Light Emitting Dioda, merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya jika diberikan volt biasa. Warna yang dapat dikeluarkan adalah merah, biru, hijau, dan lain-lain. Baiklah, di sini kita bisa lihat simbolnya. Beberapa material pembuatan warna pada LED. Yang pertama yaitu aluminium, gallium arsenide, merah, dan inframerah. Yang kedua ada itu gallium, aluminium phosphide atau hijau. Giliran arsenide, phosphide, gap, merah orange, dan kuning. Nah, yang keempat yaitu gallium nitride GaN, hijau murni atau hijau emerald dan biru. Yang kelima yaitu gallium phosphide, merah, kuning, dan hijau. Zina silinder atau biru. Indium gallium nitride, hijau, kebiruan, dan biru. Indium gallium aluminium phosphide, oranye, merah, oranye, kuning, dan hijau. Nomor yang ke-9 silikon karbide atau biru. Yang ke-10 diamond ultraviolet. Yang ke-11 silikon biru dan pengembangan. Yang ke-12 satu sapphire atau biru. Tegangan maju pada LED merah adalah 1,6 sampai 22 volt
2,2 volt. Lead kuning yaitu 2,4 volt. Lead hijau 2,7 volt. Sedangkan tegangan terbaik maksimum yang diperoleh pada lead merah adalah 3 volt, lead kuning adalah 5 volt, lead hijau adalah 5 volt. Diode fotodiode cahaya. Dioda ini merupakan dioda yang peka terhadap cahaya yang bekerja pada daerah-daerah receiver tertentu hingga arus cahaya tentu saja akan dapat melewati. Dioda ini biasa dibuat dengan menggunakan bahan dasar silikon dengan germanium. Dioda cahaya saat ini banyak digunakan untuk alar, pita dan berlubang yang berguna sebagai sensor dan alat pengukur cahaya, luxmeter. Yang keempat, dioda varaktor atau dioda kapasitas. Dioda ini merupakan dioda yang unik karena dioda ini memiliki kapasitas yang dapat berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya tegangan yang diberikan kepada dioda ini. Contohnya, jika tegangan yang diberikan besar, maka kapasitas yang akan menurun berbanding terbalik. Jika diberikan dengan tegangan yang rendah, akan semakin besar kapasitasnya. Pembiasan dioda ini secara receiver. Dioda ini banyak digunakan sebagai pengatur suara pada televisi dan pesawat penerima radio. Yang kelima adalah silicon controlled rectifier. Adalah jenis ini merupakan dioda penyerahan arus atau tegangan yang diberikan. Contohnya seperti arus berlawanan AC diserahkan sehingga menghasilkan arus searah DC. Dioda ini memiliki karakter yang berbeda sesuai dengan kapasitas tegangan yang dimiliki. Baiklah, demikian hasil presentasi yang telah saya bawakan pada hari ini. Jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati atau kesalahan, saya mohon maaf. Biarlah materi ini bisa menjadi panutan kita untuk semakin terus belajar. Sekian dan terima kasih. Shalom.